Baik, selamat malam teman-teman. Kita masuk di pertemuan 14 fast learning kita. Fase terus 1 mata kuliahnya. Kemudian topik kita malam hari ini adalah penyusunan persamaan dan gambar garis pengaruh rangka batang serta menghitung gaya batang ekstrim akibat kombinasi berbagai beban. Dengan saya sendiri Agian Data T, STMT. Mari kita lihat untuk materinya. Pendahuluan, kita tahu bahwa untuk menghitung garis pengaruh pada konstruksi rangka batang atau KRB, bagaimana kita mencari besaran daripada gaya batang akibat beban P sama dengan 1 ton dengan metode potongan Ritter. Jadi kita sudah mempelajari bagaimana menghitung gaya batang dengan 3 metode, yaitu metode hop join, metode Ritter potongan, dan metode Cremona. Nah, hari ini kita lihat contohnya dulu teman-teman. Di sini ada hitung besar garis pengaruh akibat beban P berjalan di sepanjang A dan ke B. Di sini maka kita tinjau untuk area ini ya. Maka di sini akan ada garis pengaruh A2, P2, D3, P3 dan B3 di mana P berjalan dari titik A ke B. Di sini konstruksi untuk rangka batangnya di sini ada titik joinnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Jadi dengan tinggi daripada rangka batang H dan jarak spannya adalah lambda. Mari kita lihat yang pertama langkahnya penyelesaiannya. Yang pertama kita cek dulu untuk garis konstruksi rangka batang untuk garis pengaruh di A. Seperti halnya perhitungan garis pengaruh pada balok untuk beban berjalan P sama dengan 1 ton pada titik A ya. Jadi P sama dengan 1 ton pada titik A, PA sama dengan 1 ton, PB sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat gambarnya, di sini bekerja P1 ton di titik A, maka terhadap garis pengaruh PA-nya, maka di sini ada sebesar 1 ton, satu satuan ya, nilainya positif. Jadi di VA-nya sama dengan 1, di PB-nya sama dengan 0 ya, ini 0. Jadi kita buat ini. Kemudian garis pengaruh yang kedua, yaitu langkah kedua ada garis pengaruh konstruksi berangka batang garis pengaruh di B sama ya. Jadi P1 ton pada titik B ya. Kita hitung di sini ya. Maka di sini VA-nya sama dengan 0 dan PB-nya sama dengan 1 ton. Sehingga GP PB itu sama dengan 1 ton di sisi sebelah kanannya ya. Ini untuk yang garis pengaruh di B. Nah, langkah ketiga, kita cari garis pengaruh konstruksi rangka batang di A2 ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya di A2, maka A2 itu bekerja di sini ya, dari titik E ke C ya. Nah, kita lihat dulu langkah pertama yang untuk tengah GPA garis pengaruh di A2, kita harus menentukan titik sentrumnya, titik potong dari A2-nya. Ya, jadi kita potong dulu di sini ya. Di sini berarti kita potong ya antara D dan E ini, maka di sini ada A2, A3 dan B3. Ya. Untuk mencari atau menghilangkan D3 atau istilahnya di sini yang belum diketahui adalah nilai D3 dan B3. Nah, langkah kita tarik D3 ya, D3 kita tarik ke titik sentrumnya join, berarti di sini titik ketemu di D dan B3 juga sama di D juga ya. Nah, untuk sigma momen sentrumnya tidak perlu kita misalkan beban berjalan P1 tonnya di titik manapun. Jadi kita nanti akan tinjau di potongan ini aja. Kemudian yang berikutnya untuk memperhitungkan momen dari sentrumnya di D ya. Lihat gaya-gaya yang bekerja di titik D. Berarti di sini lihat ada gaya, berarti ada gaya sebelah kirinya ya. Kita lihat untuk memperhitungkan nilai gaya-gaya yang bekerjanya ya. Kita lihat yang sisi gaya bekerja di sebelah kiri dari titik potongan kita. Berarti di sini akan ada yang bekerja adalah VA-nya, kemudian di sini ada dengan A2-nya ya. Dan sedangkan yang nilai sentrum di D ya. Jadi di sini D3-nya dan B3-nya sama dengan 0 ya. Atau sigma momen di D itu berarti yang bekerja adalah VA-nya dan A2-nya. VA-nya dan A2-nya. Oke, ini A2-nya. Oke, sip. Kemudian GPA2-nya berarti sigma momen sentrum di D sama dengan 0, berarti nilainya berarti VA dikali 2 lambda. Kalau dari sisi titik D berarti di sini ada 2 lambda, 1, 2 PA-nya. PA dikali dengan 2 lambda. Dari sisi titik D berarti dia positif, arahnya ke sana. Arahnya ke sana ya. Jadi positif. Kemudian di sini ditambah dengan ini juga sama, arah
A2-nya ke sana, berarti A2 dikali dengan tingginya H. Jadi momen dikali jarak. Berarti A2-nya sama dengan minus, ya kalau ini dikeluarkan jadi minus dia di sebelah sana, berarti minus VA dikali 2 lambda dibagi dengan H. Jadi nilainya dia minus, maka di sini dia 0, kemudian dia maksimum di titik D-nya, itu nilainya minus PA kali 2 lambda dibagi H, ya, di B-nya 0. Ini untuk garis pengaruh di A2. Ya. Nilai terbesar pada titik sentrum di titik D. Ya. Karena tinjauannya tadi kita dari titik D. Kemudian yang keempat, kita cari garis pengaruh di B3 ya. Nah, sama B3. Berarti kalau B3 berarti kita lihat gambarnya di sini ya. Ini potongannya, ini B3-nya. Untuk menentukan garis pengaruh B3, kita harus menentukan titik sentrumnya. Sama ya, potongan di B3, dari B3. Untuk mencari, menghilangkan, berarti di sini D3 dan A2-nya. Nah, karena D3 dan A2-nya untuk menghilangkannya berarti titik acuan kita di titik sentrumnya di J. Ya. Karena di sini kalau dia di J, berarti A2 dan A3-nya sama dengan 0. Nah, sehingga untuk memperhitungkan momen sentrum di J, ya sigma momen di sentrum di J, lihat gaya yang bekerja sebelum titik J. Jadi kita lihat gaya yang bekerja sebelumnya, ya, sebelumnya ini, atau di sebelum potongannya sebelah kiri. Maka di sini ada VA yang bekerja, kemudian ada B3 yang bekerja. Sedangkan nilai sigma momen di J berarti A2 dan A3 sama dengan 0. Nah, bagaimana perhitungannya? Berarti sigma garis pengaruh B3 sama sigma momen J sama dengan 0. Berarti di sini kalau kita lihat ya, berarti VA-nya terhadap J berarti positif. Berarti di sini ada 3 lambda, 1 2 3, berarti VA dikali 3 lambda. Terus kemudian B3 terhadap J dia harusnya negatif ya. Jadi ini negatif ya, negatif. Ini negatif berarti ya, terhadap B3-nya terhadap ini negatif. Negatif. Dia negatif ya. Kemudian nanti maka B3 positif ya jadinya. Ini ke sana positif, B3 berarti sama dengan VA dikali dengan 3 lambda dibagi H ya. Jadi nilainya positif B3. Jadi di sini nilai terbesar sentrumnya ada titik J ya. Titik J dengan nilai plus PA dikali 3 lambda per H. Ini untuk yang garis pengaruh di B3 ya, teman-teman sudah dapat. Kemudian kita kelima, garis pengaruh konstruksi batang D3, batang diagonal. D3 itu di area sini. D3 di sini ada sudut alfanya. Berarti D3 karena dia diagonal, maka kita akan uraikan untuk gayanya. Berarti ada gaya vertikal dan horizontal, di mana di sini ada gaya D3 vertikal dan D3 horizontal. Nah, di sini kita lihat dulu untuk asumsinya bahwa untuk menentukan batang diagonal D3 tidak dapat menggunakan titik sentrum. Nah, jika kita pakai titik sentrum di titik J misalkan, maka D3-nya dan A2-nya sama dengan 0. D3-nya malah hilang. Sedangkan untuk di titik D juga sama, ya di titik D juga D3-nya akan hilang. Jadi tidak bisa digunakan. Nah, yang kedua langkah yang untuk mempermudah, kita pakai sigma V sama dengan 0. Jadi kita gaya vertikalnya yang kita nolkan. Tinggal kita potong ya. Kita potong, kemudian kita lihat gaya-gaya vertikal sebelah kiri, semua sebelah kiri daripada potongan kita. Ada berarti di sini ada VA, ada D3 ya. Ada D3-nya, ada 2 tadi, D3 vertikal dan D3 vertikal pastinya, horizontal tidak ada. D3 vertikal sama dengan D3 dikali sinus alfa dan beban P sama 1 ton ya, yang sebelah kiri dari potongan. Nah, untuk beban P sama 1 ton bekerja pada titik D ya, dan titik E ya, jadi bekerja di titik D dan titik E. Seperti asas beban P yang hanya bekerja pada permukaan bawah saja. Jadi intinya bahwa beban kendaraan itu hanya bekerja di lantai permukaan daripada bagian bawah ini ya. Sehingga walaupun D3 adalah pertemuan dari pertemuan titik dari D dan J.
Artinya D3 itu pertemuan dari titik D dan J, tapi tetap kita tinjauannya karena sisi permukaan kendaraan itu adalah bagian bawah, kita tinjau di beban P-nya satu tonnya bekerja di titik D ya. Nah, kemudian jika kita lihat garis pengaruh di titik D, D3 ya, ditinjau dari P1 ton di titik D, ditinjau sebelah kiri lagi ya, sebelah kiri daripada ini. Maka di sini nanti sigma V sama dengan 0, berarti dia ada gaya bekerja tadi, gaya bekerja VA. Kemudian di sini ada yang D3 vertikalnya arahnya ke atas. Kemudian di sini ada beban P-nya. Maka rumusnya PA ditambah dengan D3 kali sinus alfa ya, dikurang dengan P. P-nya arahnya ke bawah minus ya. Sehingga D3 sama dengan minus PA ditambah 1 kurang sinus alfa. Nah, di note di sini bahwa kita ketahui bahwa PA ditambah PB sama dengan 1, maka PB sama dengan minus PA ditambah 1. Kita bisa tinjau dari sisi sebelah kiri atau sisi sebelah kanannya. Nah, karena kita tinjau dari sisi sebelah kirinya, maka kalau kita lihat di sini kalau untuk diagonal, untuk diagramnya sendiri akan bentuknya akan seperti ini. Bentuknya akan seperti mirroring gitu ya. Ada sisi bawah sisi positif, sisi atas sisi negatifnya. Nah, di sini karena dia sisi sebelah kiri di sini, maka di sini garis pengaruh untuk D3-nya untuk apa namanya? Untuk sisi tinjauan di D-nya sebelah kiri ya. Di sini nilainya positif ya. Jadi di sini minus PA ditambah 1 dibagi dengan sinus alfa ya. Nah, kemudian ini titik P1 tonnya di titik D. Nah, kemudian kita cek ini ya, tinjauannya sebelah kiri dia nilainya positif ya. Kemudian kita cek untuk yang di titik E ya. Jadi apa namanya? Karena di titik J berarti karena titik kendaraan kita lalui adalah sisi bawahnya ya. Nggak mungkin dia titik J kendaraan lewat atas ya di J, maka kita dekatkan dengan titik E. Nah, ditinjau dari P1 ton di titik E, ditinjau dari sebelah kiri ya, tidak diperhitungkan karena sudah di luar. Nah, ini kita motong di sini, sementara beban bekerja P satuannya di titik E, maka karena kita tinjau sebelah kiri, maka nilai daripada P tidak diperhitungkan. Sehingga sigma V sama dengan 0, berarti di sini ada PA, kemudian ditambah dengan D kali arahnya ke atas ya. Yang PA ke atas ini ditambah berarti dikali dengan sin alfa sama dengan 0, berarti D3 sama dengan minus PA per sin alfa. Nah, sehingga apa namanya? Beban yang bekerja garis pengaruh kita di sini ya, nilainya negatif. Ya, nilai negatif ini dari sebelah kiri dengan nilainya minus PA per sin alfa. Ya, jadi ini perhatikan. Kemudian yang keenam yang kita cari adalah garis pengaruh rangka batang ya, untuk V3 vertikal. Nah, di sini kita lihat lagi untuk gambarnya. Di sini ada PA pastinya, kemudian di sini ada PB ya. Kalau kita lihat di sini untuk mencari P3 ya, ada beberapa asumsi di sini. Untuk menentukan batang diagonal P3 tidak mungkin dipotong diagonal memotong lebih dari 3 ya. A2 misalkan kita potong seperti ini. Berarti di sini yang terpotong ada A2, A3, P3 dan E3 mungkin ya di sini ya. Sehingga tidak mungkin karena dia lebih dari 3. Dimungkinkan untuk menghitung daripada metode daripada untuk gaya batang ini hanya 2 ya. Minimal 2 yang tidak diketahui, kalau 3 tidak bisa dikerjakan. Nah, langkah berikutnya yang bisa dikerjakan adalah langkahnya untuk mempermudah kita potong setengah lingkaran daripada titik E-nya. Ya, jadi untuk mempermudah untuk pemotongan untuk mengetahui gaya batangnya kita lakukan motongnya dengan setengah lingkaran ya. Ada dua kemungkinan pastinya. Bisa dilihat dari sisi luar, artinya sisi luar dari lingkaran, berarti di sini ada VA, ada VB, kemudian di sini ada P3-nya ya yang akan dinormalkan di sini. Nah, atau bisa sisi bagian dalamnya ya. Ya, jadi bagian dalamnya berarti bagian dalamnya berarti di sini P1 dan P3-nya arahnya ke atas ya. Nah, jika ditinjau bagian dalam maka nilai maka nilai eh, maka nilai apa namanya? Maka nilai daripada P3-nya arahnya ke atas ya. Ya, jadi ini arahnya ke atas. Kalau kita tinggal bagian dalam arahnya ke atas. Nah, untuk mempermudahnya kita cek tinjauannya dengan memilih bagian dalamnya saja.
di mana P3 nanti arah ke atas dan P1 satu tonnya arahnya ke bawah ya. Oke. Nah, di mana nanti kita dapat persamaannya untuk garis pengaruh P3 ditinjau dari P1 ton di titik E-nya ya. Maka di sini sigma P sama dengan 0, berarti di sini ada P3 dikurang dengan P yang tadi arahnya ke bawah sama dengan 0, sehingga P3 sama dengan 1. Nah, garis pengaruh P3-nya kita gambarkan seperti ini karena nilainya positif ya, arahnya seperti ini dengan nilai 1 ton ya di titik E. Dan nilainya positif tinjau dari sebelah lingkaran bagian dalam ya untuk ini. Oke. Ini untuk garis pengaruh di P3-nya. Kemudian kita masuk di garis pengaruh untuk P2 ya, garis pengaruh di P2-nya batang vertikal ya. Kita lihat batangnya, teman-teman. Nah, jadi dia posisi di atas. Sekali lagi bahwa asumsi kita sebenarnya bahwa kendaraan itu P sama dengan 1 ton itu ada di permukaan daripada atau lantai kendaraan itu hanya bergerak di bagian bawah. Nah, untuk menentukan batang vertikal V2 karena lantai kendaraannya di bawah, tidak mungkin beban kendaraan mulai sisi atas ya. Tidak mungkin kendaraannya lewat sini. Sehingga kita perhitungkan di area bagian bawah ya. Nah, langkah untuk mempermudah kita potong setengah lingkaran sama dengan yang kita mencari nilai P3 tadi. Sorry, ya P3 tadi ya. Nah, sehingga titik I-nya ini ada dua kemungkinan sama ya. Kita potong seperti ini berarti di sini ada apa namanya? Kemungkinan ada dua, bisa bagian luar dan bagian dalam. Nah, jika kita tinjau di bagian luar, maka kan ada tiga gaya tadi, VA, PB, dan di sini ada 1 ton tadi ya. Atau di sini juga ada P2 yang arahnya ke bawah juga ya. Nah, hanya berjalan di titik A dan B. Jadi beban itu hanya berjalan dari titik A dan B ya. Ya. Nah, karena di sini apa namanya? Beban yang ditinjau tadi dari A ke B tadi eh, ditinjau sisi pada titik I-nya, maka di sini kan P2-nya sama dengan 0, tidak ada bekerja karena dia bekerja di bawah, sehingga di sini beban berjalan dari A ke B saja, maka sehingga nilai V2 di sini sama dengan 0 karena beban P1 satuannya bekerja di titik D, sehingga garis pengaruh di P2 itu tidak ada ya. Jadi nilainya sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk apa namanya? Untuk menentukan daripada kita punya perhitungan untuk garis pengaruhnya. Oke, mungkin teman-teman bisa dicoba lagi untuk bagaimana menentukan daripada masing-masing bagian daripada ini tadi ya, garis pengaruh di A2, P2, eh, ya, A2, P2 dan D3, V3 dan B3. Oke, baik, sekian dan terima kasih buat teman-teman, mungkin bisa dipelajari ulang lagi untuk materinya. Saya akhiri untuk materi hari ini. Terima kasih.